Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fiona, NIM 20272. Kali ini pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan, saya akan bahas yaitu tentang analisis lingkungan dan peluang serta ide usaha. Pada kali ini saya akan membicarakan yaitu dalam suatu topik yang sebenarnya menjadi krusial ya, karena setiap kita yang ingin melakukan pengembangan bidang usaha itu dimulai dari berbagai peluang yang kita lihat dan temukan. Peluang itu bisa saja muncul saja tanpa kita cari, dan itu keberanian kita bagaimana kita untuk menangkap ide-ide tersebut sebagai sebuah peluang ke depannya untuk membuka suatu usaha atau bisnis tertentu. Bahkan peluang itu kadang-kadang diberikan oleh orang lain. Perlu juga dipikirkan, peluang muncul kadang-kadang atas muncul interaksi dari segala faktor yang kita rasakan dari lingkungan ini. Sekarang saya akan mencoba bahas dua hal yang tidak hanya terkait dengan analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha dan saja, tetapi juga termasuk ide dan berbagai gagasan dalam berwirausaha. Artinya, sebegitu pentingnya lingkungan dan peluang bagi para pemula yang ingin membuka usaha sehingga perlu dianalisis dan diperkirakan sedemikian rupa. Apakah peluang-peluang yang muncul? Apakah lingkungan bisnis yang akan dijadikan sebagai subjek atau tempat perkembangan usaha itu memang menjadi satu titik yang memberikan dampak baik, atau perlu dimanfaatkan untuk dia ambil suatu kebijakan keputusan, dan pada akhirnya inilah yang menjadi pilihan, keberanian, kemampuan analisis untuk melihat segala sesuatu yang sangat diperlukan. Yang jelas dalam suatu pertemuan kali ini semua memiliki analisis dan PK yang cukup tajam terkait analisis lingkungan. Analisis lingkungan bisnis, lingkungan apa saja yang terkait dengan lingkungan bisnis ini yang akan dibicarakan, khususnya kalau ada keterkaitan dengan organisasi, maka secara tidak langsung akan muncul dua istilah, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal berarti lingkungan yang terkait dengan ekstensi sebuah organisasi, dan lingkungan eksternal adalah lingkungan di mana kondisi atau situasi terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana operasional ini pada akhirnya bisa bertahan dan menjadi dua jenis lingkungan. Ketika kita di area organisasi, artinya lingkungan menjadi suatu keadaan di mana peluang bisnis itu harus menjadi dasar dan pertimbangan untuk memulai sebuah usaha. Lingkungan internal pada prinsipnya secara teori kita lihat adalah berbagai hal yang biasa kita hitung dengan konteks lingkungan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan organisasi. Lingkungan eksternal pada akhirnya terbagi menjadi dua, lingkungan yang terkait langsung dengan kegiatan operasional kita atau seringkali dinamakan sebagai lingkungan mikro dari organisasi, dan lingkungan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional adalah makro. Dalam kegiatan operasional, perusahaan akan berhadapan dan kadang-kadang juga senantiasa secara disengaja atau tidak itu akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kegiatan bisnis akan menjadi sistem yang tidak terlepas dari lingkungan sekitar, apakah lingkungan makro tadi atau konsep bisnis, semuanya akan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu sistem organisasi yang menjadi utuh ketika melihat dan berinteraksi langsung dengan lingkungan. Pada dasarnya ada dua faktor lingkungan yang akan berpengaruh terhadap aktivitas bisnis yang akan dilakukan, dan ini memang perlu pertimbangan matang. Yang lingkungan kerja dan lingkungan sosial dalam konteks bisnis akan menjadi faktor lingkungan yang sangat kuat. Pertama, lingkungan kerja memasukkan semua elemen yang relevan, dan ini pada prinsipnya akan memberikan pengaruh dan sekaligus mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, lingkungan sosial, di mana ini meliputi berbagai tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas. Misalnya, tekanan bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya yang secara tidak langsung tidak setuju dan tidak sepakat. Dan selanjutnya teknologi pincis bisnis ini terkait dengan selanjutnya kita bahas yaitu tentang
faktor-faktornya yang tadi. Dan setelah itu kita lihat dari lingkungan ekonomi, suatu masyarakat dapat digolongkan terhadap salah satu sistem perekonomian yang kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Pada sistem ini setidak banyaknya pasti terkait dengan perekonomian. Selanjutnya kaitannya dengan teknologi. Dengan meliputi teknologi ini, produk termasuk jasa dan teknologi bisnis dan kesemuanya adalah pengetahuan manusia, peralatan, metode kerja, sistem pengolahan, peralatan elektronik, peralatan komunikasi, dan yang lainnya. Teknologi bisnis ini terkait dengan teknologi yang misalnya memang ada istilah-istilah yang perlu diketahui. Penerapan perencanaan sumber perusahaan ini merupakan suatu inovasi untuk mengelola sekaligus mengorganisasikan proses perusahaan, tingkat produk, departemen, dan lokasi. Artinya, manajemen bahan baku, perencanaan, produksi, pemasaran, laporan keuangan, dan ini sebagai sangat suatu yang memang berat akan muncul istilah-istilah yang menentukan kita para pelaku bisnis. Teknologi yang tidak mau harus banyak membaca, banyak mengenal agar sampai ke tahap tersebut. Lingkungan hukum dan politik akan memberikan pengaruh dan dampak pelaksanaan proses berjalannya bisnis yang akan dilakukan. Yang kedua, lingkungan sosial dan budaya berhubungan dengan adat istiadat. Yang selanjutnya yang akan dibahas yaitu analisis peluang usaha. Ini adalah menjadi pertimbangan yang cukup matang, perlu energi, perlu eksperimen. Makanya orang bergerak di bidang usaha dan akan banyak membaca, melihat, dan menggunakan panca indera, insting untuk memanfaatkan segala peluang usaha. Bagaimana cara memahami pasar dan pelanggan? Ada beberapa catatan yang harus dipahami. Yang pertama, seorang wirausaha meski mempelajari kebutuhan, keinginan, dan permintaan masyarakat. Yang kedua, seorang wirausaha akan merancang penawaran pasar yang memasukkan dan bisa membangun hubungan pelanggan. Yang ketiga, seorang wirausaha mempunyai orientasi yang jelas dan seterusnya. Bagaimana peluang muncul dan mana pada akhirnya kita memanfaatkan sebagai suatu kebutuhan atas keinginan. Peluang itu muncul karena beberapa sebab. Yang pertama ada masalah, yang kedua ada kebutuhan, dan yang ketiga ada keinginan, serta yang keempat memang diciptakan. Ide dan gagasan wirausaha. Wirausaha adalah seorang yang mengembangkan produk baru dengan ide baru, kemudian membangun bisnis dengan konsep-konsep barunya. Ide bisnis tidak akan muncul dengan sendirinya, melainkan kita berpikir. Apabila memiliki bisnis, ditunggu harus dibuat ide sedemikian rupa supaya bisnis tersebut berkembang. Ada beberapa hal yang menyebabkan kegagalan dalam mewujudkan gagasan bisnis. Di antaranya terkait data informasi yang tidak lengkap, yang kedua kurang meneliti, yang ketiga salah perhitungan, yang keempat pekerjaan yang salah, yang kelima kondisi lingkungan, dan yang terakhir adalah unsur kesengajaan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.